Penasaran dengan keindahan dan kekayaan laut Indonesia? Atau gemar memancing namun tak punya waktu bepergian? Tak perlu khawatir, kini hadir kembali karya terbaru anak bangsa dalam dunia teknologi. Dalam menyambut Hari Ikan Nasional yang jatuh pada 21 November 2015 ini, WWF Indonesia bekerja sama dengan Touchstone Games merilis sebuah permainan berbasis role-playing game bernama Fishing Town. Mengangkat tokoh karakter bernama Lucas yang hidup sebagai anak dari seorang nelayan, game ini akan memberi pengetahuan mengenai ikan-ikan yang berada di lautan Indonesia. Selain itu, tersedia pula beberapa informasi pengetahuan lainnya seputar perairan Indonesia seperti Wakatobi, Alor, Banda, hingga Teluk Cendrawasih. Ya, menyambut Hari Ikan Nasional telah hadir bersama saya di studio ada Mas Rocky Suaryo, co-founder dan Touchstone Games. Selamat pagi. Kemudian ada Dwi Aryo Cipto Handono nih selaku koordinator kampanye kelautan dan perikanan WWF Indonesia. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Oke, ini menarik sekali terkait Hari Ikan Indonesia ya, Ikan Nasional. Ini bagaimana kerjasama kalian WWF, kemudian dari Mas Rocky sendiri buat game ini? Ya, jadi kalau kita di Touchstone, kita di industri games. Yes. Banyak anak muda dengan idealisme tinggi gitu. Dan di kita banyak yang suka tentang isu konservasi. Konservasi, ya. betul. Dari situ kita memutuskan untuk mencari mitra untuk menyalurkan passion kita itu. Gitu. Oke, jadi awalnya dari Touchstone sendiri yang menghampiri WWF atau bagaimana? Betul. Oh, langsung menghampiri WWF ya? Itu tanggapan WWF waktu itu seperti apa? Iya, pastinya ini suatu kehormatan juga buat kita ya, karena kita dapat WWF sendiri punya tools baru atau perangkat baru yang lebih efektif untuk menjangkau publik yang bisa dibilang generasi muda yang lebih tertarik kepada game. Nah, kita bisa masukin pesan-pesan konservasi di situ melalui game ini. Oke, pesan-pesan itu melalui game. Nah, awalnya Rocky sendiri membuat game ini terinspirasi dari mana? Sebenarnya pada awal kita bermitra dengan WWF aja. Kemudian kita mulai brainstorming ide-ide game. Di situ kita mulai paham adanya krisis tentang perikanan gitu. Dimana kalau kita nggak kelola perikanan kita dengan baik gitu, itu akan menjadi tidak baik lah untuk masa depan gitu. Ini katanya proses pembuatannya memakan waktu 1 tahun. Ya. Betul, itu kendalanya apa saja dalam 1 tahun tersebut? Sebenarnya ada apa kendalanya. Ya ada kendala tapi maksudnya juga butuh proses kalau kita buat game gitu ya. Oke. Ya kita juga sempat diajak media trip ke Wakatobi oleh WWF gitu. Oke. Tapi kalau dibilang kendala, salah satu kendala di dunia games gitu, semua gamer maunya yang skor yang tertinggi, lebih kompetitif lagi gitu loh. Dimana gamenya sendiri kita harus menyampaikan pesan konservasi gitu loh. Jadi ada challenge di situ. Oke. Kenapa memilih Wakatobi? Wakatobi hanya salah satu aja yang menjadi diangkat dalam game ini, karena memang game ini mungkin satu game memancing yang mengangkat perairan di Indonesia. Ada Wakatobi, Alor, Laut Banda, Laut Jawa, itu semua ada di game ini. Bahkan sampai spesiesnya pun juga spesies yang ada di Indonesia. Nah, itulah keunikan dari game ini, dan itu juga gimana waktu itu WWF sendiri membantu untuk memastikan akurasi dari konten dari game tersebut ya. Oke, sebenarnya yang dituju siapa sih dari game ini, range usianya dari anak SD, SMP, SMA atau kuliah? Pada dasarnya sekitar umur 10 ke atas 10, ya? Sudah bisa menikmati game ini gitu ya. Sebenarnya untuk mainstream audience sih. Oke, kalau dari WWF sendiri, berkaca dari WWF sebenarnya masalah ikan di Indonesia sudah seberapa parah, atau memang ada peningkatan yang lebih baik atau justru mengalami penurunan kualitasnya? Kalau sekarang ini memang banyak lokasi perikanan di Indonesia sudah mulai statusnya mencapai tangkap lebih ya, yang berarti dibutuhkan sebuah perubahan. Nah, kita mendekati melalui ini kan juga bisa melalui generasi muda yang kemudian hari nanti menjadi pengambil keputusan, bahkan mereka konsumen dari perikanan di Indonesia. Kalau mereka sudah bisa terinformasi dan bisa lebih bijak dalam memilih produk ikan ataupun bagaimana perikanan tersebut ditangkap. Nah, ini menjadi target kita, generasi ke depan akan ada perbaikan perikanan juga di Indonesia.
Oke, banyak hal yang masih harus diperhatikan ya. Nah ini kan membawa data statistik ke dalam sebuah game, itu kan tidak mudah. Seperti apa tuh? Ada ikan apa yang menjadi sorotan, kemudian kenapa harus memilih karakter itu, kemudian ada beberapa hal juga, ada beberapa level juga, itu bagaimana dalam pembuatannya? Iya, jadi itu semua kita harus melakukan research dan juga kita harus melakukan proses production gitu ya. Tapi kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya game ini harus bisa dinikmati semua orang gitu. Oke. Jadi maksudnya pada dasarnya game ini harus asik dulu, kemudian Fun dulu ya? Fun dulu, kemudian baru kita secara halus kita sampaikan tentang isu-isu konservasi. Yes. Dan juga kita di dalam game ini, setiap pembelian di dalam game ini kita akan memberikan donasi kepada WWF juga dari sini. Oke. Jadi dari awareness raising dan juga fundraising, kita harapkan game ini bisa menjadi tool untuk hal tersebut. Oke. Gitu. Sebenarnya pesan yang disampaikan lewat games ini dari WWF di mananya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk memperkenalkan praktek perikanan yang baik seperti apa. Oke. Kalau sekarang ini banyak informasi yang penangkapan perikanan menggunakan alat-alat yang lebih efektif kayak pukat, bom ataupun apa. Nah itu kan kalau yang generasi muda nanti tahunya juga tentang itu kan, ya itu tadi tidak akan terjadi perubahan terhadap perikanan. Betul. Nah ini makanya dengan cara asiknya itu dari game kita perkenalkan tentang pole line atau handline, penggunaan pancing ulur, kawasan konservasi, terus ikan-ikan apa aja sih yang boleh menjadi target penangkapan. Nah, seperti gitu kan. itu. Oke, jadi banyak hal yang disampaikan di games ini yang kita sambil main game itu tiba-tiba ada pesan gitu ya kan? Iya. Oke, kita lihat tadi ada semacam himbauan tidak boleh menggunakan pukat harimau. Kemudian ada tips juga, saya tadi mancing kan ditemenin Rocky main games di plasma besar itu di Orion. Kalau terus menekan itu bisa patah seperti itu. Itu memang ada seperti realnya seperti itu. Iya. 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 Iya, jadi pesan-pesan itu kita selingi dengan gameplay yang asik begitu ya. Oke. Jadi gamenya sendiri bukan melulu tentang kita harus konservasi dan lain-lain begitu, tapi gamenya sendiri harus layak dimainin dan si user itu senang, kemudian diselingi oleh pesan-pesan konservasi. Sebagai contohnya ada satu segmen tentang sampah dan gimana sampah itu berdampak kepada kelautan gitu. Yes. Ini level gamenya sampai level berapa? Apa memang buat Android saja atau memang ada untuk iOS juga? Seperti apa? Untuk Android kita sudah global, sudah launching, dan juga kita berterima kasih sekali dari tim Google untuk mendukung Fishing Town ini di feature. Jadi seluruh dunia Fishing Town game kita ini di feature oleh Google Play. Oke, di Android ya, di iOS belum? Di iOS 1 bulan lagi, tanggal 21 Desember. Oke, ini menarik sekali. Ini juga pelajaran buat anak-anak Anda biar gamenya nggak yang berbau kekerasan, tapi juga ada educated. Nah, terkait Hari Ikan Nasional, apa yang disampaikan WWF untuk hari ini? Kita ingin menyampaikan dalam perayaan nanti juga ketika sore kita akan ada peluncuran langsung ya. Ini adalah tentang bagaimana kita mengajak publik juga untuk memahami tentang perikanan berkelanjutan. Dan bagaimana juga masyarakat bisa berkontribusi langsung dalam memperbaiki perikanan kita ke depannya dengan memilih produk ikan yang lebih bijak. Lebih bijak sendiri. Iya, produk ikan yang lebih baik diproduksi, ditangkap dengan cara yang lebih baik. Nah, itu kan juga yang kita bilang tadi, bagaimana itu bisa mempengaruhi nanti perikanan ke depannya. Oke, terima kasih Dwi dan Rocky. Semoga semakin banyak yang mendownload, jadi semakin banyak edukasi yang diterima oleh masyarakat. Terima kasih semuanya. Semoga sukses acara nanti hari ini di mana? Di Loop Station. Loop Station ya, jam? Jam 2 sore kita Jam mulai. 2 sudah mulai. Oke, selain ada memancing, kita juga akan melihat aksi dari Mas Febri yang kembali jalan-jalan di Gumi Selaparan Lombok. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.